sore teman-teman semua. Pada video kali ini, yaitu mengenai ilmu. Video ini disusun oleh Dewi Nurholis Majid, Dewi Syafira, Nurma Yunita, dan Valen Pramisti. Selamat menonton semua. Pengertian ilmu. Beberapa filsuf menjelaskan mengenai pengertian ilmu. Yang pertama adalah semiawan. Ilmu merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis, logis, teratur, memiliki dasar pembenaran, dan bersifat intersubjektif. Yang kedua, De Liangji menjelaskan ilmu sebagai rangkaian aktivitas manusia yang rasional dan kognitif dengan berbagai metode berupa aneka prosedur dan tata langkah, sehingga menghasilkan kumpulan pengetahuan yang sistematis mengenai gejala-gejala kealaman, kemasyarakatan untuk tujuan mencapai kebenaran, memperoleh pemahaman, memberikan penjelasan, dan melakukan penerapan. Yang ketiga ada Mudia Harjo. Ilmu berisi sejumlah konsep, hukum, dan prinsip serta teori. Ilmu keseluruhan konsep yang menjadi isi sebuah ilmu ditata secara sistematis dan menjadi satu kesatuan. Yang keempat, ada Mudi Harjo. Dari segi morfologis, ilmu merupakan pengetahuan sistematis yang dihasilkan dari kegiatan kritis yang tertuju pada penemuan. Perbedaan ilmu dan pengetahuan. Pengetahuan bersifat faktual dan tidak tersusun dengan sistematis. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui pengalaman, melalui persentuhan dengan indera, antara lain mata, telinga, hidung, mulut, dan lidah. Manusia memiliki pengetahuan. Ilmu merupakan pengetahuan yang secara sadar diusahakan untuk mengetahui sebenar-benarnya. Isi pengetahuan itu sesuai dengan hal yang diketahui atau objeknya. Bercirikan maju teratur, penelitian yang objektif dapat ditelusuri kembali jika dilakukan dengan cara yang sama dan umumnya dengan pola bahasa yang sama. Ilmu ditinjau dari aspek makna. Yang pertama, ilmu sebagai aktivitas. Ilmu dalam bahasa Inggris disebut science yang berarti mempelajari. Sains dapat dimaksud sebagai aktivitas mempelajari sesuatu. Mempelajari sesuatu bukanlah aktivitas menunggu secara pasif sampai pengetahuan itu datang sendiri, melainkan harus aktif mencari, menggali, mengejar, atau menyelidiki sampai pengetahuan itu diperoleh. Yang kedua, ilmu sebagai metode. Jika kita menganalisis lebih dalam tentang pengertian ilmu, ternyata proses penelitian yang merupakan ilmu mengandung prosedur, yakni serangkaian cara dan langkah tertentu yang mewujudkan pola tetap. Rangkaian cara dan langkah ini dalam istilah keilmuan dikenal sebagai metode ilmiah. Dan yang ketiga, ilmu sebagai pengetahuan. Pemahaman yang umum tentang ilmu adalah sesuatu kumpulan yang sistematis dari pengetahuan atau any systematic body of knowledge. Ciri-ciri ilmu ada 3. Yang pertama, memiliki dasar pembenaran. Setiap pernyataan ilmiah harus mempunyai dasar pembenaran untuk memperoleh derajat kepastian, bersifat a priori, dapat dibuktikan secara empiris, tetapi selalu harus diikuti dengan verifikasi kebenaran. Yang kedua, sistematis. Berpikir secara sistematis adalah berpikir secara logis, teratur, linear, step by step, dan sistemik. Sistematis adalah berpikir secara holistik. Setiap komponen yang satu dengan yang lain ada hubungannya. Dan yang ketiga, intersubjektivitas. Menurut Berlin, intuisi adalah kesadaran yang digali dari ketidaksadaran. Intuisi ikut menentukan arah perkembangan ilmu di samping logika yang berdasarkan kesadaran. Tetapi, intuisi bukan hanya berbicara, namun juga subjek penyelenggara ilmu yang didampingi oleh manusia lain. Dalam intersubjektivitas, para ilmuwan sebidang juga harus dapat menyingkirkan sifat-sifat pribadi dalam menyimpulkan, mengubah bentuk, dan sebagainya. Harus ada keseimbangan antara rasio, emosi, dan intuisi. Objek ilmu. Setiap ilmu mempunyai objek yang menjadi lapangan penyelidikannya. Permasalahan merupakan objek dari ilmu pengetahuan. Permasalahan apa
yang coba dipecahkan atau yang menjadi pokok bahasan, itulah yang disebut objek. Ilmu mempunyai dua jenis objek, yaitu material dan formal. Objek material adalah lapangan atau bahan penyelidikan, pemikiran, dan penelitian ilmu. Objek material mencakup semua hal, baik yang konkret maupun abstrak. Mencakup material dan non-material. Contohnya, objek material sosiologi adalah manusia. Istilah objek material juga sering disebut sebagai pokok persoalan. Objek formal. Objek formal adalah pendekatan-pendekatan atau sudut pandang yang ditujukan pada bahan penelitian. Objek formal adalah pendekatan-pendekatan atau sudut pandang yang ditunjukkan pada bahan dari penelitian. Objek formal dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang sehingga menghasilkan pandangan yang berbeda-beda. Contohnya, jika objek materialnya adalah manusia, maka objek formalnya dapat dilihat dari aspek psikologis, antropologi, sosiologi, dan sebagainya. Psikologi pendidikan dapat dikatakan sebagai suatu ilmu karena memiliki dasar suatu ilmu yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Yaitu objek dari psikologi pendidikan berupa perilaku-perilaku individu yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan pendidikan, seperti peserta didik dan masyarakat pendidikan. Epistemologis yaitu teori-teori, konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan dalil-dalil psikologi pendidikan dihasilkan berdasarkan upaya sistematis melalui berbagai studi longitudinal maupun studi cross-seksional, baik secara pendekatan kualitatif maupun pendekatan kuantitatif. Aksiologis yaitu salah satu cabang psikologi yang secara khusus mengkaji perilaku individu dalam konteks situasi pendidikan dengan tujuan untuk menemukan berbagai fakta, generalisasi, dan teori-teori psikologi berkaitan dengan pendidikan yang diperoleh melalui metode ilmiah tertentu dalam rangka pencapaian efektivitas proses pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan suatu ilmu yang di dalamnya memiliki kriteria persyaratan suatu ilmu. Ontologis manajemen diartikan sebagai ilmu dan seni tentang upaya untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Hal ini disebabkan oleh kepemimpinan. Epistemologi terdapat 3 pendekatan dalam mengkaji ilmu pendidikan. Pertama, paradigma positifis, antara lain menggunakan asosiatif eksperimen. Kedua, paradigma fenomenologis atau naturalistik, antara lain menggunakan studi kasus, etnografi, dan ground. Ketiga, penelitian gabungan dengan menggunakan evaluasi program, evaluasi kebijakan. Aksiologis terkait dengan manfaat ilmu manajemen pendidikan bermanfaat untuk mencapai efisien dan efektivitas pengelolaan sumber daya pendidikan yang bermuara pada peningkatan mutu pendidikan. Kesimpulan. Yang pertama, menurut seniawan, ilmu merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis, logis, teratur, memiliki dasar pembenaran, dan bersifat intersubjektif. Yang kedua, ilmu diperoleh melalui pengalaman. Yang ketiga, pengetahuan tidak sama dengan ilmu. Yang keempat, ilmu dapat dipahami dari 3 sudut, yaitu ilmu sebagai aktivitas, ilmu sebagai metode, dan ilmu sebagai pengetahuan. Yang kelima, Semiawan dan kawan-kawan menjelaskan 3 ciri ilmu, yaitu 1. Memiliki dasar pembenaran, 2. Bersifat sistematis dan sistemik, dan 3. Bersifat intersubjektif. Yang ke-6, setiap ilmu mempunyai objek material dan formal. Dan yang terakhir, ilmu juga memiliki dasar-dasar ilmu seperti ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sekian dari materi yang kalian bawakan hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, tolong bertanya di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.